Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Pemuji yang terhormat, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Zaini. I am student of Teacher Professional Program PPG Daljab 2025 at LPTQ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. This video serves as my performance test again and was recorded on Wednesday 27 August 2025 at 7 class of Madrasah Sanawiyah Mambon Bayan Sakra, East Lombok. The topic is telling time. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Nice to meet you. Okay, good. Okay, before we start our lesson today, let's pray together by leader by Zida. Okay, my friend, before we start our lesson, let's pray together. Okay, as done, before we go to our material, I would like to call you, one by one. Okay, bye Ina. Okay, good Ina. Bye Safira. Okay, good. Alan. Okay, good Alan ya. Yahya. Lalu Zaidan. Oke. Muhammad Rizwan. Oke. Baik Rahmani. Oke, good. Zipidia. Oke, good. Any absent today? Ada yang masalah ini ya? Oke, betul ya. Tapi hari ini semuanya masuk ya? Oke. Oke, next student. Next. I would like to ask you about this. Anybody knows what is this? Ada yang tahu ada apa ini? Oke, Zikria. What? Okay, it is wall. Wall club. Wall club. Next, if we talk about what do you think about? Apa yang kalian pikir tentang kalau kalian lihat jam? Come on. Okay, Zidan. I think it is about time. Okay, it is about time. What? Time. Time is waktu ya. Okay. Next, after that, my question is, what do you think about time? Apa pendapat kalian tentang waktu? Okay, Putri. Okay, the time is very important for us ya. Jadi waktu itu sangat penting bagi kita. Oke, my student. Jadi for today, untuk hari ini kita belajar tentang waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss People, welcome to Amazon Belajar sambil rebahan ala pikir lesson V5. Hari ini we're going to study about challenge time exactly. Dan dalam pembelajaran challenge time, kita akan membedakan menjadi dua waktu. Mulai dari jam 12 sampai di angka 6, dari angka 12 sampai angka 6, kita menggunakan past. Jadi past itu digunakan dari menit pertama sampai menit ke-30. Sedangkan dari angka 6 sampai 12, kita menggunakan to, artinya kurang. Ini digunakan dari menit ke-31 sampai ke menit 59. Ketika jarak panjang menunjukkan di angka 12 dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan kata o'clock. Jadi ketika dia menunjukkan angka titik 00, maka dia menggunakan o'clock. Sedangkan ketika jarak panjang menunjukkan di angka 6 atau titik 30, maka kita menggunakan kata a half past. A half past. Sedangkan ketika jarum panjang menunjukkan angka 3 atau titik 15, maka kita menggunakan a quarter past. Dan ketika jarum panjang menunjukkan di angka 9 atau titik 45, maka kita menggunakan a quarter to. Baik, kita akan mempelajari satu persatu kapan menggunakan clock, bagaimana penulisannya ketika titik 15, penulisan titik 30, dan penulisan titik 45. Pertama, ada contoh misalnya sekarang lagi jam 3 tepat. Jarum panjang menunjukkan tepat di angka 12 atau 03.00. Maka penulisannya adalah is 3 o'clock. 3 bahasa Inggrisnya adalah 3 dan titik 00 adalah o'clock. Contoh berikutnya adalah ini jam 10 tepat. Jam 10 tepat. Ya, 10 bahasa Inggrisnya adalah 10. Maka jawabannya adalah it is 10 o'clock. Bagaimana dengan jam 9? 09.00. 9 bahasa Inggrisnya adalah 9. Jadi bahasa Inggris dari jam 9 adalah it is 9 o'clock. Sudah jelas untuk penulisan menggunakan titik 00 atau tepat, begitu ya. Dan saat ini kita akan melanjutkan ke titik 30. Namun sebelum itu perlu kita ketahui dalam penulisan jam dalam bahasa Inggris, terutama di British style, itu diawali dulu dengan menit baru diikuti jam. Ingat, menit dulu baru diikuti sama jam. Contohnya adalah 05.10 kan? 05 lebih 10. Jadi tulisnya yang menit itu kan 10-nya. Jadi tulisannya adalah menit dulu. 10 past. Karena tadi 10 itu menggunakan past, maka 10 past 5. Jadi menit dulu di belakang baru jam. Kalau dalam bahasa Indonesia kita baginya di belakang. Jam 5 lebih 10. Baginya di belakangnya 5 lebih 10 kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah setengah 10 pagi atau 09.30. Ingat kalau misalnya titik 30 tadi menggunakan kata a half past, maka 09.30 is a half past 9. Yang ke 9 berarti 9. Lalu bagaimana dengan jam 3.30? Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a half past 3. Ingat, menggunakan a half past. Next, setengah 11 atau 10.30. Bahasa Inggrisnya it is a half past 10. Ya, tinggal ditambahkan aja ini a half past, kemudian angka di depan angka jamnya, dan berapa tadi jam 3, berarti a half past 3. Next, kita lanjutkan di yang ketika jarum panjang menunjukkan angka
2/4. Next, 1:15. 01:15. Karena bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter past 1. Jam 1/4. Bagaimana dengan 6/4? 6:15. Karena bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter past 6. Nah, sekarang kita lanjutkan apabila jarum panjang menunjukkan di angka 9 atau titik 45. Kalau tadi di titik 15 itu menggunakan a quarter past, namun kalau di titik 45 maka menggunakan a quarter to atau 1/4 kurang. Contohnya adalah ini menunjukkan jam 6:45. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 7. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia adalah dibaca dari belakangnya ya, jam 7 kurang 1/4. Kenapa di sini tulisnya jam 7? Ini ditulis angka setelah 6 ya. Saat ini angka setelah 6. Kemudian bagaimana dengan jam 5:45? Maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 6. Jam 6 kurang 1/4. Sekarang kalau jam 4:45 atau jam 5 kurang 1/4, maka bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 5. Jam 5 kurang 1/4. Kita lanjut dengan angka yang tidak beraturan, bukan 1/4, bukan setengah ataupun tepat gitu. Kita lanjutkan ke angka-angka yang beraturan. Angka letaknya ada pada mulai dari menit pertama sampai menit ke-30. Ingat, menit pertama sampai menit ke-30 itu menggunakan kata has ya, menggunakan kata has. Dan contohnya adalah 01:25, jam 1:25. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is 25:25. Kita tulis menjadi 25 + 1 atau jam 1:25. Ingat tulisnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu bacanya dari belakangnya jam 1:25. Kalau jam 4:10 misalnya, 4:10 berarti it is menitnya dulu 10:04. Lanjut ke jam 11:05. Maka menit dulu baru jam. Ingat ya, it is 5:11. Jam 11:05. Bagaimana kalau menitnya itu dimulai dari menit ke-31 sampai menit 59? Kita bahas sekarang. Nah, kalau jam 8 kurang 5 menit atau 7:55, bagaimana cara pembiasaannya? Kalau saya biasanya ini menggunakan rumus untuk mencari menitnya itu menggunakan rumus 60 dikurangi menit yang diketahui. Jadi misalnya jam 6:55, jam 7:55 itu kita gunakan 60 dikurangi 55, jadinya hanya 5. Jadi pembiasaannya adalah it is 5 to 8 atau jam 8 kurang 5 menit. Bukan ditulis 55, bukan, namun hanya kurangi. Jadi kita hitungnya mulai dari angka 12 ini. Angka 12 di sini. Jadi ini 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan seterusnya. Jadi kita hitung mulai dari angka 12. Berapa menit dari angka 12? Kalau saya tadi rumusnya lebih gampangnya menggunakan 60 dikurangi dengan menit yang diketahui. Jadi kita bisa menentukan menit yang ada di sini. Next, jam 6:50. Jam 6:50. Kalau saya pakai tadi, kalau jam 6:50 itu 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is 10 to 7. Jam 7 kurang 10. Ingat, jam 7 kurang 10. Itu efektif banget, rumus itu efektif banget digunakan kalau misalnya angkanya itu tidak teratur, misalnya kayak 10, 50, 55 itu kan teratur. Kalau misalnya angkanya angka 7, kemudian angkanya 17, misalnya 36 dan lain sebagainya, itu efektif banget buat ngitung berapa menitnya gitu. Contoh berikutnya adalah jam 10:40. Jam 10:40 langsung saja, berarti it is
5, 10, 15, 2, gitu. Ya, jadi angka 12. Ya. Okay, thank you very much for today. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat. Dadah. Okay. Guys, student, what do you think about the video? Bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Do you understand? Yes. Understand? Yes. Okay, good. Kamu ingatkan ya, I would like to remind you back bahwa kalau mengucapkan 15 bahasa Inggrisnya itu quarter. Apa? Quarter. 30 itu half. Half. Oke, kalau 4 itu globe. Kalau lebih kita ucapkan pas. Kalau kurang kita ucapkan Oke, understand? Oke. Oke, like that. Kalau seperti itu, Pak Guru akan kasih tugas ya secara berkelompok. Jadi kelompoknya sudah jadi ya. Ya, Pak Guru berkelompok ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, this one. Oke, ya. Oke. Oke. Silakan kalian kerjakan tugas yang Pak Guru kasih. Kemudian setelah selesai nanti dipresentasikan ya di depan ya. Oke, understand? Yes. Oke, good. Kalau ada yang mau bertanya nanti Pak Guru jawab ya. Ayo, do it. Discuss it different ya. Sini harus different. Ini ya. Oke, tulis. Tulis. Oke. This one. Oke, lihat dulu. Oke. Yes.
minggu depan kita akan berbicara tentang masih tentang waktu, tetapi bagaimana penggunaannya waktu itu untuk menentukan jadwal ya. Oke? Oke?